Assalamualaikum Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Pak Jono jalan sehat dengan riang gembira. Apa kabar sobat? Semoga sehat semua. Bunaya beli markisa dengan semangat ke pasar. Yang lagi diuji masalah, semoga diberi jalan keluar. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, beberapa waktu lalu saya membaca kisah yang luar biasa. Ada seorang penulis ditanya oleh seorang pemuda. Apa pertanyaannya? Mas, saya ini punya satu doa. Yang doa itu saya iringi dengan ibadah sholat sunnah, tahajud, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kenapa ya, kok sampai saat ini doa saya ini belum dikabulkan oleh Allah? Nah, sobat semua yang dirahmati Allah, kira-kira apa jawaban dari penulis tadi, dan apakah pemuda tersebut tetap berhusnudon dalam kondisi seperti itu? Lalu apa kaitannya kisah tersebut dengan obat yang menakjubkan? Simak terus. Sobat Arif Nur yang dihormati Allah, penulis ketika ditanya tadi, dia kemudian tersenyum dan menundukkan kepala sejenak. Lalu dia justru balik bertanya kepada penanya tadi, sang pemuda tadi. Mas, misalkan seandainya ada seorang pengamen yang dia itu pakaiannya compang-camping, lusuh pakaiannya, kemudian wajahnya tidak menarik, suaranya fales, cemprang, kemudian gitarannya tidak beraturan. Kira-kira apa yang kamu lakukan, Mas? Kemudian sang penanya tadi, pemuda tadi menjawab, oh biasanya langsung saya kasih uang receh mas, biar dia cepat berhenti menyanyi. Bagaimana ketika ada seorang pengamen yang dia itu pakaiannya rapi, kemudian suaranya bagus, merdu, mainnya gitarnya bagus. Kira-kira apa yang kamu lakukan mas? Kemudian sang pemuda tadi menjawab, oh tentu saya akan memberikan uang lagi dan saya akan memberikannya lagi, memberinya uang lagi dan lagi, agar dia mau menyanyi lagi. Selang beberapa menit, pemuda tadi kemudian seolah-olah menyadari sesuatu. Kemudian penulis sambil memegang pundak penanya tadi, sang pemuda tadi, kemudian berkata, Mas, kira-kira apa yang terjadi padamu mas? Bisa jadi Allah belum mengabulkan doamu itu karena Allah itu suka dengan doamu, Allah suka dengan rintihan tangismu, Allah suka dengan permohonanmu. Bisa jadi ketika Allah mengabulkan, engkau tidak mau berdoa lagi, engkau jarang memohon lagi, engkau jarang berdoa lagi. Oh begitu ya mas, itu yang mungkin saya alami ya. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, kisah tadi berkaitan dengan bagaimana cara kita berprasangka baik kepada Allah. Berbicara tentang prasangka baik, ada obat yang menakjubkan agar kita tetap berpikir positif dan berprasangka baik kepada Allah. Obat yang menakjubkan tersebut terdapat pada buku yang saya baca 14 tahun yang lalu. Buku tersebut terbitan dari Universitas Muhammad Ibn Saud di Mekah. Di bab yang ke-7 tertulis judul Ad-Dawa Al-Ajib, obat yang menakjubkan. Sebenarnya apa sih obat yang menakjubkan tersebut? Mari kita cari tahu. Di buku tersebut dikisahkan ada seorang hakim yang semula dia itu menteri dari kerajaan Persia. Karena suatu perkara, hakim tersebut terkena fitnah, kemudian sang raja marah. Hakim tersebut kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, dia mengalami kondisi yang luar biasa. Penjara hakim tersebut sangat gelap, sempit, kemudian dia diikat dengan jeruji besi, dia dikenakan dengan pakaian yang kasar. Setiap hari dia hanya diberi 2 potong biskuit gandum, kemudian sedikit garam, dan segelas air. Sang raja meminta prajurit untuk menyimak apa yang diucapkan hakim tersebut ketika di penjara. Dan anehnya Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, hakim tersebut tidak berkata sepatah kata pun. Sang raja akhirnya heran, kenapa ini? Sang hakim kok tidak berkata sepatah kata pun, ada apa? Sang raja kemudian teringat bahwa hakim tersebut ternyata punya sahabat
yang ada di sel yang berbeda. Akhirnya prajurit diperintahkan untuk memindahkan sahabat hakim tersebut untuk menemani sang hakim tersebut di sel yang sama. Sahabat hakim tersebut diperintahkan untuk menyimak apa yang diucapkan hakim tersebut ketika di penjara. Para sahabat hakim tersebut kemudian bertanya kepada hakim ketika di penjara di sel yang sama. Wahai hakim, kami ini melihat engkau ini dalam kondisi ujian yang luar biasa, kondisi yang sangat berat, penjara yang sempit, kemudian gelap, engkau diikat dengan jeruji besi, engkau dikenakan pakaian yang kasar. Namun tidak sedikit pun raut wajahmu ini berubah, wahai hakim. Kesehatanmu juga tidak berkurang. Engkau tidak tampak sedih sedikit pun. Kenapa engkau bisa bertahan dengan raut wajah seperti itu, tidak sedih sedikit pun, kesehatanmu tidak berkurang sedikit pun? Apa jawaban sang hakim menanggapi pertanyaan sahabatnya tadi? Sang hakim kemudian menjawab, "Inni sonaktu dawaan min sittata anasir." Sungguh, aku membuat obat dari 6 unsur. Akhuduhu minhu kullayom bahualladzi abqani ala ma tarawna. Aku mengambil obat itu setiap hari, dan obat itulah atas izin Allah aku dalam kondisi sehat seperti apa yang kalian lihat. Sahabat hakim tersebut kemudian penasaran. Kemudian dia bertanya, "Wahai hakim, mohon terangkan kepada saya apa obat tersebut, agar saya kelak ketika suatu saat diuji oleh Allah, mendapat ujian, saya bisa menggunakan obat tersebut, sehingga saya bisa lebih tenang seperti apa yang engkau alami, wahai hakim." Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, apa saja 6 unsur dari obat yang menakjubkan tersebut? Sang hakim menjawab, "Al-unsur al-awwal," unsur yang pertama, as-siqatu billah, percaya dan yakin kepada Allah. Percaya dan yakin dalam hal apa? Seorang muslim ketika sikoh kepada Allah, dia yakin dengan keadilan Allah, yakin dengan ketentuan Allah, yakin, percaya bahwa segala sesuatu itu telah diatur oleh Allah dalam kondisi yang terbaik. Orang yang sikoh kepada Allah, dia akan selalu merasa tenang, tentram, dan bersandar kepada Allah karena dia percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, sang hakim melanjutkan perkataannya, al-unsur asani, dan unsur yang kedua dari obat yang menakjubkan adalah bi anna ma qaddarahullahu la budda an yakun, bahwa segala yang telah ditetapkan oleh Allah, telah ditakdirkan oleh Allah, maka pasti akan terjadi. Semua ketetapan Allah, takdir Allah, itu pasti akan terjadi. Takdir bagi setiap makhluk yang telah ditetapkan Allah itu pasti akan terjadi. Mari kita simak firman Allah berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah, pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dari ayat tadi bisa kita simpulkan, Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, bahwa ketika Allah itu sudah berkehendak, maka segala sesuatu akan terjadi. Meskipun semua manusia di dunia ini berkumpul untuk menentukan sesuatu, namun ketika Allah tidak berkehendak, maka segalanya tidak akan terjadi. Itulah unsur yang kedua dari obat yang menakjubkan. Lalu unsur yang ketiga, Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, hakim tadi melanjutkan perkataannya. Al-unsur ats-tsalis, unsur yang ketiga, as-sabru 'alal bala, fahuwa khairu ma yalja'u ilaihi al-mumtahanun. Bersabar atas
ujian, karena itulah sebaik-baik tempat bersandar bagi orang yang sedang diuji. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, kehidupan seorang muslim itu menakjubkan. Ketika dia ditimpa musibah, dia sabar. Tetapi ketika dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, lalu apa unsur yang keempat? Hakim tadi melanjutkan perkataannya, al-unsur ar-rabi' ar-ridha bil qada'i wal qadar. Li'annani idza lam arda famadha a'mal? Limadha u'inu ala nafsi bil jazai? Unsur yang keempat adalah ridho pada takdir. Jika aku tidak ridho, maka apa yang harus aku lakukan? Mengapa aku membantu jiwaku dalam kegelisahan, kecemasan, dan kesedihan? Coba kita simak firman Allah berikut. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dari ayat tadi, bisa kita simpulkan bahwa terkadang kita mengalami episode kehidupan itu menurut kita tidak suka. Tapi ternyata itu yang terbaik dari Allah. Karena itu, unsur yang keempat ini sangat penting, Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah. Selanjutnya Al-Hakim melanjutkan unsur yang kelima. Hakim mengatakan al-unsur al-khamis. Unsur yang kelima adalah Hakim tersebut mengatakan qad yumkinu an aqa'a fi syarri mimma ana fi. Bisa jadi aku mengalami peristiwa yang lebih buruk dari kondisi saat ini. Sang hakim tadi meyakini bahwa kondisi yang dialaminya itulah kondisi yang terbaik. Bisa jadi Allah mentakdirkan dalam kondisi yang lebih buruk dari yang sedang dialaminya. Maka unsur yang kelima ini luar biasa. Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah, lalu unsur yang keenam, al-unsur as-sadis. Unsur yang keenam adalah i'tiqadi annal faraj qad ya'ti baina sa'ah wa sa'ah. Aku yakin jalan keluar itu bisa saja tiba sewaktu-waktu. Baina sa'ah wa sa'ah. Bisa saja datang tiba-tiba. Sobat Arif Nur pasti hafal ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inilah 6 unsur obat yang menakjubkan yang disampaikan oleh sang hakim tersebut. Selang beberapa lama, kemudian sang raja ternyata mendengar 6 unsur obat yang menakjubkan tersebut. Sang raja takjub dengan perkataan sang hakim tersebut. Akhirnya sang raja menyadari bahwa hakim tersebut tidak bersalah. Akhirnya sang hakim dibebaskan dari penjara. Inilah obat yang menakjubkan yang dimaksud dalam video ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Demikian Sobat Arif Nur yang dirahmati Allah. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang telah mendukung channel ini. Bagi yang belum pencet tombol subscribe, semoga lain waktu dimudahkan oleh Allah untuk memencet tombol subscribe. Karena setiap manusia itu merugi, tapi ada yang tidak merugi, yaitu orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan saling menasihati kepada orang lain dalam kesabaran dan kebenaran. Bila ada lebihnya itu dari Allah semata, ada salahnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.